Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru yang hebat. Kami dari CGP Angkatan 8 ingin membagi praktik baik apa-apa yang sudah kami dapatkan di pelatihan calon guru penggerak. Di sini saya Surya Dharma Putra, kemudian Ibu Maria Hasni, Ibu Deviani Rizky dan Ibu Supini akan berbagi praktik baik yang mana apa yang sudah kami dapatkan itu kami sharing atau kami bagi kepada Bapak Ibu guru yang hebat. Di sini Bapak Ibu guru yang hebat, pendidikan pembelajaran yang kami dapatkan itu sosial dan emosional. Jadi pembelajaran sosial ini Bapak Ibu, kita selaku individu dan selaku makhluk sosial, maka di sini cara pandang dan emosional yang ada dalam diri kita itu harus kita manajemenkan. Bagaimana memanajemenkannya? Di sini Bapak Ibu, di dalam emosional ini kita harus yang pertama sekali yang kita miliki yaitu sifat kesadaran diri. Kesadaran diri ini penting Bapak Ibu karena kita itu harus banyak belajar. Kemudian apa yang kita dapati itu kita bagi. Kemudian apa misalnya ada ilmu yang kita dapati itu tidak sempurna Bapak Ibu, ada kurangnya, nanti dapat masukan dari yang lain atau dari yang lain yang bagusnya itu yang kita ambil. Jadi di sini emosional kita itu yang harus kita manage nantinya, karena kita nanti hidup di dalam lingkungan sekolah, baik itu di dalam kelas ataupun di sekolah, itu banyak watak-watak, banyak pandang-pandangan orang yang kita dapati. Misal kalau sesama rekan guru, mungkin apa yang kita lakukan itu, apa yang dilakukan oleh teman kita itu benar menurut pemikirannya. Apa yang kita dapat juga benar menurut pemikiran kita. Disinilah titik daripada kesadaran emosional itu harus kita manajemen. Misalnya kita terbentur nanti dalam suatu masalah yang misalnya sangat menekan, maka kita harus memperhatikan nanti teknik stop atau menghela nafas, menarik nafas sejenak supaya kesadaran kita kembali lagi, emosional kita kembali lagi seperti semula. Jadi kita itu tetap fresh, tidak stres. Kemudian ini akan disampaikan yang berikutnya oleh Ibu Maria Hasni. Terima kasih kepada Ibu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya yang diberikan pada kami. Baik, kami akan melanjutkan tentang pembelajaran sosial emosional yang kami dapatkan di pelatihan calon guru penggerak di angkatan ke-8, yaitu tentang kompetensi sosial emosional. Jadi di sini pengertian pembelajaran sosial emosional itu atau yang dikenal juga dengan nama social emotional learning adalah sebuah metode yang dapat membantu siswa dalam mengembangkan kesadaran diri, pengendalian diri, dan keterampilan interpersonalnya. Melalui pembelajaran ini, siswa dapat belajar bagaimana cara mengelola emosi dengan baik, menunjukkan empati pada orang lain, membangun hubungan yang sehat, menetapkan tujuan, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam hidupnya. Jadi di sini Bapak Ibu guru, di dalam pembelajaran sosial emosional ini ternyata itu sebelum kita masuk ke kelas, karena memang ranah kita adalah sebagai guru di sini, sebelum kita masuk ke kelas itu kita harus menstabilkan dulu emosional anak didik kita atau peserta didik kita. Jadi pada dasarnya di dalam rancangan pembelajaran kita juga itu harus kita selipkan yang namanya
KSE ini atau pembelajaran sosial emosional kita. Mungkin juga itu didasari kepada rancangan pembelajaran berdiferensiasi kita. Jadi di sini bagaimana kita sebelum masuk kelas atau sebelum memulai pembelajaran kita itu harus memaksimalkan kesadaran siswa kita itu untuk mau belajar dulu yang pertama. Memiliki empati terhadap kawan-kawannya, terhadap temannya, terhadap gurunya dan terhadap lingkungan sekolahnya. Itu kalau kita sebagai guru di dalam pembelajaran di kelas. Kemudian kita juga sebagai guru untuk lingkungan sekolah kita itu pada dasarnya seperti itu, harus memiliki kesadaran penuh dulu, ya, memiliki manajemen diri, kemudian kesadaran sosial, kemampuan berinteraksi sosial dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini adalah merupakan kompetensi pembelajaran sosial emosional, ada terdiri dari 5. Jadi kira-kira Bapak Ibu guru contohnya pada saat kita mengalami sesuatu di dalam kelas atau cara mengembalikan kesadaran siswa kita itu, yang pertama ada di sini, mungkin nanti akan dijelaskan lagi tapi sekilas mungkin saya jelaskan, itu ada teknik stop, ya. Teknik stop itu bisa kita bawa di situ sebagai ice breaking kita di teknik stop ini. Jadi untuk mengembalikan kesadaran anak didik kita, mempersiapkan mental dia untuk memulai pembelajaran itu. Jadi bagaimana caranya anak didik kita itu kita arahkan dia untuk menghela nafas, diam dulu sejenak, rilekskan badan. Nah ini sebenarnya bisa secara atau mungkin kalau dia di segi ini apa tuh namanya, yoga ya, yoga, teknik yoga, mungkin seperti itulah. Di dalam kita mau mengambil keputusan sesuatu itu harus seperti itu, jangan langsung kita membawa dengan emosi atau kita mendapatkan mungkin anak didik kita yang kelas kita masih jorok barangkali, kemudian kita masuk atau anak didik kita pada saat kita lagi menjelaskan kemudian dia ribut, ini langsung jangan kita mengatakan hal-hal yang mungkin karena kita udah tersalut emosi barangkali kan, itu mungkin bisa saja apa yang kita sampaikan itu entah bermanfaat entah enggak tahu lagi kan. Jadi sebagai salah satu caranya itu adalah kita ambil yang disebut dengan teknik stop ini tadi. Jadi kita tarik nafas dulu Bapak Ibu, kemudian kita keluarkan, tenangkan dulu sesaat, kemudian nanti barulah kita ambil tindakan apa. Nanti insya Allah kalau kita sudah melaksanakan teknik stop ini, tindakan kita itu nggak akan sama lagi dengan tindakan sebelum kita melakukan teknik stop. Insya Allah kita itu pengelolaan emosi kita itu akan lebih stabil lagi. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Mungkin dilanjutkan sama Ibu Devi. Pak Surya, saya langsung ke kelas ya. Udah tuh, nanti butuh-butuh lagi kan? Ya ada itu. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya mungkin akan menekankan sedikit mengenai pembelajaran sosial emosional. Sebenarnya tujuannya itu adalah untuk mengontrol bagaimana kita bisa menahan emosi kita terhadap lingkungan kita. Sebenarnya itulah tujuan dari pembelajaran sosial emosional. Dan ada tahapannya, itu pertama kesadaran diri. Ini yaitu kemampuan untuk memahami perasaan. Jadi situ kita harus memahami perasaan semua orang, jangan egois. Intinya kita harus di mana kita berada harus menyesuaikan bagaimana cara pengontrolan emosi kita, yaitu dengan menahan emosi dan menerapkan nilai-nilai dari diri kita sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Sebagai contohnya nih, misalnya kita ada masalah di dalam rumah, kita bawa ke kelas, itu tidak boleh Bapak Ibu ya, kita harus bisa mengontrol atau memanajemen diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Nah, mungkin yang di manajemen diri tadi kita bisa menggunakan teknik stop. Misalnya kita ada suatu masalah dan masalah itu kita bawa ke sekolah. Kita bisa menghela nafas dulu sebentar, pikirkan sejenak apa yang kira-kira positif dan negatif dan dampak kita kalau kita mengutarakan emosi kita kepada siswa kita. Kemudian yang ketiga yaitu ada kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya dan konteks yang berbeda-beda. Jadi di sini kita harus memahami bagaimana kita itu berada pada suatu keberagaman yang sangat banyak. Tidak boleh kita harus mengikuti suatu budaya sesuai dengan keinginan kita, tapi kita harus mengontrol
emosi kita sesuai budaya, nilai-nilai pada lingkup sekitar kita. Kemudian ada yang keempat, keterampilan berelasi. Kita juga harus mampu untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. Nah, ini seperti sudah jelas Bapak Ibu, kita bisa berelasi dengan teman kita, lingkungan sekitar kita, dan dengan peserta didik kita. Dan yang terakhir itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini yang sangat penting Bapak Ibu. Kita harus bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab, yaitu untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam pertimbangan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis, atau disebut juga dengan well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Nah, mungkin selanjutnya Pak ada well-being. Well-being itu adalah kondisi yang nyaman, sehat, dan bahagia. Jadi tujuan dari PS ini yaitu untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, sehat, dan bahagia tanpa harus meluapkan dengan emosi-emosi kita yang membuat banyak sekali hal-hal negatif. Jadi kita bisa mengontrol dengan menciptakan well-being. Kemudian ada mindfulness. Ini artinya itu kesadaran penuh. Jadi pembelajaran ini kita harus mulai dari kita sendiri, yaitu menerapkan kesadaran penuh itu dari diri kita sendiri dengan salah satu bagian pentingnya yaitu pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya Pak, ada dua teknik dalam pembelajaran sosial emosional, yaitu teknik STOP yang sudah dijelaskan Bu Maria tadi, dan ada teknik mindfulness. Bisa Bapak klik ini Pak. Coba Bapak Ibu sejenak kita ikuti teknik STOP supaya bisa kita terapkan kepada diri kita sendiri dan kepada siswa kita di kelas sebelum pembelajaran dimulai. Pikiran Teknik STOP. dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Coba ikuti. Silakan letakkan tangan senyaman atau cukup arahkan pandangan ke bawah sambil dalam. Kita akan telah meluangkan waktu untuk kita saling berbagi tentang pembelajaran sosial emosional yang telah kami dapati di pendidikan calon penggerak. Sekali lagi, ini semoga bersama-sama dapat kita implementasikan dalam kelas maupun di sekolah kita. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa melayang jauh.